Hal apakah yang menyebabkan seseorang tidak suka untuk menjaga sesamanya atau menjaga kawannya? Yang pertama bisa jadi adalah karena orang itu sibuk dengan dirinya sendiri, asik dengan dirinya sendiri, menjadi begitu individualis, memikirkan untuk menjaga diri sendiri saja belum beres, ngapain juga jagain orang lain. Dan bisa jadi penyebab yang kedua yang membuat orang tidak suka menjaga sesamanya adalah karena dipenuhi dengan perasaan yang marah. Ada murka, ada dendam, ada iri hati, cemburu, ada luka di sana dan kepahitan yang menyebabkan seseorang menjadi tidak suka untuk menjaga sesama atau kawannya atau rekannya. Karena itu betapa pentingnya untuk kita bisa belajar membangun sebuah keberanian sekaligus kerelaan untuk bisa menjaga sesama kita. Karena ini sebenarnya panggilan Tuhan dalam menciptakan manusia. Kita diundang oleh Tuhan untuk bisa saling jaga satu dengan yang lain. Tapi dosa menyebabkan manusia dengan sesamanya bukan saling jaga, tetapi saling jegal, dan bukan tidak mungkin untuk saling jagal, saling memberantas satu dengan yang lain, saling menghalangi dan merintangi satu dengan yang lain, sehingga terjadilah pertikaian yang tidak habis-habisnya. Karenanya kita perlu belajar bagaimana supaya membangun sebuah mentalitas menjaga kawan, menjaga sahabat, menjaga sesama atau rekan yang bersama-sama dengan kita melakukan sebuah perjalanan ziarah menuju dan bersama dengan Tuhan. Pilihannya hanya dua, saling jaga atau saling jagal. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari kisah yang sudah tidak asing lagi, dari Kejadian pasal 4 ayat 9. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawab Kain, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Lalu satu lagi dari Mazmur 121 ayat 3 sampai 5, sebuah mazmur yang berbicara tentang Tuhan sang penjaga abadi yang penuh dengan cinta kasih. Ia atau Tuhan takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Kisah Kain dan Habil sudah tidak asing lagi menjadi sebuah kisah yang begitu fenomenal. Kenapa? Karena kisah Kain dan Habil ini merupakan sebuah kisah pembunuhan perdana sepanjang sejarah hidup umat manusia. Setelah Adam dan Hawa, manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa, maka keturunannya pun ikut-ikutan berdosa. Tampak bagaimana proses di mana akhirnya Kain bukan menjaga adiknya, tetapi malah menjagalnya. Dan sebenarnya Tuhan bukannya diam saja, sebelumnya sudah mengingatkan Kain, dan ini menjadi bentuk Tuhan menjaga Kain. Tuhan mengetahui dan berfirman sambil berkata kepada Kain, ayat 6, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda, tapi engkau harus berkuasa atasnya." Ini merupakan sebuah bentuk di mana Tuhan sebenarnya menjaga Kain untuk supaya tidak melakukan sebuah tindakan menjagal atau menjegal adiknya sendiri. Menjagal yang akhirnya ujungnya itu yang dilakukan, menjegal dia merintangi, bahkan dengan berpura-pura berbuat baik mengajak Habel adiknya itu menuju ke padang, tapi ujungnya adalah sebuah pembunuhan perdana yang begitu mengerikan. Dan lebih mengerikan lagi, ini bukan antar musuh, tetapi kakak beradik. Perang saudara perdana terjadi justru di masa-masa manusia perdana dulu.
Ini merupakan sebuah peringatan keras buat setiap kita, dan kita pun bisa terjebak di dalam sebuah mentalitas bukan menjaga, tetapi menjegal dan menjagal sesama kita. Dan inilah yang harusnya menjadi pengingatan buat kita. Sementara di sisi lain, kita melihat bagaimana Tuhan, Dia adalah sosok penjaga Israel yang abadi. Dikatakan tadi dalam Mazmur 121 bahwa Allah kita Allah yang tidak pernah lelah, tidak pernah terlelap, matanya tidak pernah terpejam untuk menjagai dan mengawasi kita, umat percayanya, melindungi dan menjadikan dirinya sebagai naungan untuk hidup kita. Hanya pertanyaannya, apakah kita mau dijagai oleh sang penjaga abadi itu? Disinilah letak persoalannya dalam hubungannya dengan Kain dan Habil. Kain dan Habil justru mengejarkan kepada kita kisah khususnya dari Kain, kepongahan dan kemarahan. Itu yang menyebabkan seseorang tidak suka menjaga kawannya. Kepongahan yang memikirkan diri sendiri, kemarahan yang penuh dengan murka dan kepahitan, akhirnya hanya berbuahkan tindakan menjegal dan sekaligus ujungnya menjagal, membunuh dengan keji dan kejam seorang yang harusnya adalah saudaranya. Kalau saja mereka itu adalah dua bangsa yang bermusuhan, mungkin akan berbeda ceritanya, tetapi mereka kakak beradik dari satu ayah dan ibu. Ini menjadi sesuatu yang begitu mengerikan. Perang saudara selalu lebih mengerikan, lebih berbahaya daripada perang antar musuh. Dan di sini kita belajar dari kisah Kain dan Habil, bahwa dalam pongah dan marah kita lebih suka jegal dan jagal kawan daripada menjaganya. Lalu bagaimana jalan keluarnya supaya kita memiliki mentalitas seorang penjaga yang menjaga sesama kita, menjaga kawan kita, menjaga saudara kita, menjaga rekan kita, menjaga sesama orang percaya yang sama-sama beribadah kepada Tuhan yang sama? Caranya adalah kita perlu merendah, mengganti pongah dan marah kita dengan merendah dan bertobat kepada Tuhan, Sang Penjaga Abadi, yang sebenarnya sedang menjagai kita dengan mengingatkan sama seperti Tuhan ingatkan Kain. Mengapa hatimu panas? Mengapa mukamu muram? Mengapa engkau tidak berbuat baik? Ingat, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dia sangat menggoda, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Pengingatan Tuhan ini menjadi sebuah penjagaan Tuhan yang sebenarnya Dia sudah mengingatkan dengan sangat tegas kepada Kain. Dan sama juga hari ini, penjagaan Tuhan atas hidup kita bukan sekedar menjaga Dia mengawasi dan memandang dari jauh, tapi Dia juga bergerak di dalam hati manusia untuk sadar ketika mulai panas, mulai hidup menjadi muram, mulai menjadi tidak berseri, mulai lalu kemudian kita memberi peluang untuk dosa mengintip di depan pintu, dan kita lalu membiarkan dosa itu berkuasa atas kita. Maka kita menjadi hamba-hamba dosa yang bukan saling jaga sesama, tetapi jadi saling jagal. Pelajaran dari sejarah, dari kitab suci ini mau mengisyaratkan kepada kita satu pesan penting. Ayo, kita bersandar penuh kepada Tuhan Sang Penjaga Abadi hidup kita, yang tak pernah lelah dan lelap menjagai kita. Sandarlah kepadanya, supaya kita juga belajar. Kita yang sudah dijagai oleh Tuhan, kita saling jaga sesama kita, bukan saling jegal dan jagal. Tuhan memampukan kita. Ayo, serahkan semua panas hati, serahkan semua muram muka, dan serahkan semua kepahitan di hadapan Tuhan. Dia mampu mengubah itu menjadi hidup yang lebih baik dan memuliakan nama Tuhan. Saling mengasihi, biar sungguh boleh terus mengalir dari hidup kita kepada sesama kita. Dari hati yang lembut, Tuhan yang melembutkan hati kita, maka kita menjadi penjaga-penjaga sesama kita yang baik. Tuhan mengasihi kita, selamat saling menjaga. Amin.